Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Tasya Nabila Salman, lalu ada Billy Kristanto Lim, ada Anissa Nur Fatimah, dan ada Adeyani akan menjelaskan tentang perpindahan panas dengan topik yaitu perpindahan panas konduksi kondisi tak tunak atau transien. Saya akan menjelaskan tentang perpindahan panas transien ketika tahanan internal diabaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan pada tahanan internal yang diabaikan, maka kita dapat meninjau kekekalan energinya yang berisi energi masuk dikurangi energi keluar ditambah energi yang dihasilkan sama dengan energi sistem. Pada gambar di kanan bawah dapat kita lihat terdapat suatu objek dengan suhu T dan aliran dengan suhu T hingga. Ketika T pada objek lebih besar dari T hingga, maka persamaannya akan menjadi sebagai berikut. Hal ini dikarenakan suhu pada objek lebih tinggi, sehingga aliran dari sistem atau objek akan mengalir ke keluar atau ke lingkungan. Sedangkan energi masuk dan energi yang terbentuk tidak ada atau bernilai 0. Selanjutnya ketika T hingga lebih besar dari T, maka persamaannya akan menjadi sebagai berikut. Hal ini dikarenakan T pada lingkungan lebih besar sehingga aliran masuk dari lingkungan ke sistem. Sedangkan energi yang keluar dan energi terbentuk sama dengan 0. Selanjutnya persamaan tersebut dapat diubah menjadi sebagai berikut. Selanjutnya pada saat T sama dengan 0, maka kita dapat mengasumsikan suhunya yaitu suhu awal atau T inisial. Karena delta T mendekati 0, maka bentuknya akan berubah menjadi persamaan derivatif. Seperti yang ditujukan pada persamaan di kanan atas. Kemudian dari persamaan derivatif tersebut, kita akan melakukan pendekatan dengan caranya mentransformasi variabel. Variabel T min T hingga kita ubah menjadi variabel theta. Kemudian dari variabel theta ini kita bentuk kondisi batas sebagai perumpamaan, yaitu ketika theta I sama dengan theta saat T sama dengan 0, itu adalah TI min theta hingga. Kemudian persamaan berikut kita turunkan menjadi bentuk seperti ini, yaitu kita turunkan terhadap waktu. D theta per dt itu sama dengan turunan T, yaitu turunan dt per dt. Waktunya itu adalah ini, dengan T min theta itu sama dengan theta, dengan didapatkan HA per MCP kali theta, dan min theta hingga itu adalah 0 karena dia itu adalah konstanta sama dengan 0 begitu. Kemudian dari persamaan ini kita integralkan dengan batas theta I hingga theta, kemudian kita integralkan bagian yang sebelah kanan dengan batas 0 sampai T. Kemudian dari integral berikut kita akan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu dalam bentuk ln. Untuk menghilangkan bentuk ln, kita bisa mengubah bentuk ini menjadi bentuk eksponensial sebagai berikut. Kita akan ubah kembali theta yang tadi kita asumsikan itu menjadi bentuk awal, yaitu T min T hingga per TI min T hingga. Nah, kemudian dari persamaan berikut kita mendapatkan nilai ini, HA per MCP itu adalah sebagai lum parameter. Kemudian dari persamaan tersebut kita ubah bentuknya itu menjadi persamaan T dengan kita memindahkan theta hingga dan TI ke bagian sebelah kanan. Kemudian dari persamaan berikut, kita akan mendapatkan kesimpulan sebagai grafik suhu terhadap waktu. Ketika kita meningkatkan luas area dan kita meningkatkan nilai H, serta menurunkan massa dan menurunkan nilai spesifik heat, kita akan lebih mudah untuk mencapai kondisi tunak. Baik, selanjutnya adalah bilangan Biot. Bilangan Biot merupakan bilangan tak berdimensi. Bilangan ini digunakan untuk menentukan kapan tahanan internal diabaikan dan tak diabaikan. Bilangan Biot merupakan rasio atau perbandingan tahanan internal dan eksternal yang ditulis dalam rumus BI sama dengan konduktif resisten dibagi konvektif resisten sama dengan L per KA dibagi 1 per HA
di mana jika disederhanakan, maka akan didapat rumus BI sama dengan HL per K. Nah, tahanan internal merupakan tahanan yang terjadi pada objek, di mana objek tersebut mengalami perpindahan panas dengan mekanisme konduksi. Tahanan konduksi ini terjadi di bagian dalam benda. Kemudian, tahanan eksternal merupakan tahanan yang terjadi pada sekitar objek. Tahanan eksternal ini terjadi di permukaan benda atau yang digambarkan dengan tanda-tanda panah ini. Terdapat dua kondisi pada hasil perhitungan bilangan biot. Pertama, bilangan biot memiliki nilai yang sangat tinggi. Pada kondisi seperti ini, maka tahanan internalnya sangat tinggi. Artinya, telah terjadi perubahan temperatur yang signifikan pada objek, sehingga tidak dapat diabaikan efek spasial. Kondisi kedua adalah jika bilangan biot memiliki nilai kurang dari 0,1. Artinya, tahanan internalnya itu kecil, sehingga dapat diabaikan, dan fungsi temperatur hanya berdasarkan perubahan waktu. Bilangan biot lebih kecil dari 0,1 ini biasanya diterapkan pada suatu benda atau objek dengan permukaan yang sangat luas. Luas permukaannya sendiri dikarakterisasi dengan panjang karakteristik. Panjang karakteristik atau yang disimbolkan dengan huruf L besar merupakan lintasan terpendek untuk perpindahan massa pada geometri tertentu. Contohnya adalah pada gambar A. Jarak terpendek atau lintasan terpendek perpindahan dari pusat benda ke permukaan benda itu dilambangkan oleh LC. Begitupun pada gambar B dan juga C. Nah, pada saat permukaannya meluas, maka jarak antara pusat objek menuju permukaan semakin menurun, sehingga perpindahan dari pusat objek ke permukaan ini sangat singkat. Nah, bilangan biot ini dibutuhkan jadi ketika suatu benda ditempatkan pada lingkungan yang baru yang memiliki temperatur yang baru, maka kondisi suhu benda tersebut akan berada pada keadaan yang transien atau sementara. Nah, kondisi seperti ini itu merupakan kondisi tatunak. Kondisi seperti ini dipengaruhi oleh nilai konveksi permukaan benda dan konduksi dalam benda. Ketika nilai biot lebih kecil dari 0,1, maka suhu pada seluruh bagian benda akan mendekati sama pada tiap-tiap bagiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh perpindahan panas transien, yaitu pada inkubator telur. Pada inkubator telur, suhu udara adalah 38 derajat Celcius, dengan koefisien perpindahan panas konveksi udara 2 watt per meter persegi Kelvin. Lalu kita diharuskan untuk menghitung suhu telur setelah 30 menit dalam inkubator dengan suhu telur awal 20 derajat Celcius. Berikut ini juga terdapat beberapa asumsi untuk mendukung perhitungan kita. Untuk penyelesaiannya, kita seperti biasa mengidentifikasi proses yang terjadi, yaitu di mana telur ditempatkan di dalam inkubator dengan suhu udara luar lebih tinggi, sehingga karena suhu udara luar lebih tinggi, terjadi perpindahan energi dari yang suhu berlebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, artinya dari udara ke telur. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa suhu setelah telur 30 menit berada di dalam inkubator. Dan skema telah digambarkan oleh gambar berikut, dan juga asumsi-asumsi telah ada di soal, bahwa telur berbentuk bulat, dan juga berbagai macam asumsi-asumsi lain, seperti densitas telur, dan juga koefisien telur. Lalu dari sini kita dapat menghitung bilangan biot, untuk menentukan apakah tahanan internal dapat kita abaikan atau tidak. Dari sini rumus biot yang digunakan adalah H kali R per K, karena telur diasumsikan sebagai bola, sehingga menggunakan jari-jari. Di sini jari-jari kita menghitung dan didapatkan 0,0234. Dan didapatkan bilangan biot 0,08, yang artinya di bawah 0,1 dan tahanan internal dapat kita abaikan. Selanjutnya kita dapat menggunakan rumus perpindahan panas transien dengan tahanan internal diabaikan sebagai berikut. Lalu dengan memasukkan berbagai parameter dari asumsi-asumsi dan juga keterangan soal, kita akan mendapatkan bahwa suhu telur setelah 30 menit adalah 22,16 derajat Celcius. Sekian penjelasan dari materi perpindahan panas dengan kondisi tak tunak atau transien. Terima kasih atas perhatiannya.